Ya, selamat sore Bapak Ibu. Ya, kita ketemu kembali. Mungkin materi ini belum kita mulai ya. Autis ini sebenarnya satu kondisi apa namanya, boleh dibilang yang sangat-sangat tidak diharapkan sebenarnya bagi orang tua ya. Yang paling sering ini kan eh, apa yang mengidap ini kan anak-anak ya, anak-anak kita. Nah, kalau dulu orang tua yang tidak aware sama perkembangan tumbuh kembangnya putra-putrinya itu banyak yang terlewatkan, boleh dibilang begitu. Terlewatkan kondisi mental, psikologi, kemudian komunikasi, perilaku hidup, ya gitu. Kadang mereka menganggap hal ini menganggap hal yang biasa. Oh, nanti setelah dewasa baru dia akan berubah dan lain sebagainya begitu. Nah, ternyata bukannya berubah, tapi malah membuat tambah tidak tidak normal lah. Boleh dibilang kehidupannya begitu. Autis itu kan uh, auto, jadi dirinya sendiri gitu. Jadi dia sepertinya tidak tidak ada dalam lingkungan sosial. Jadi dia berjalan sendiri, dia dengan gayanya sendiri, emosionalnya sendiri seperti itu. Ini sangat berbahaya, berbahaya bagi ya satu perkembangan kejiwaan bagi keluarga, otomatis bagi dirinya sendiri ya, individu dari orang itu juga ya nanti ke depan menjadi satu generasi muda ke depan. Bayangkan kalau seandainya negara kita banyak apa namanya memiliki orang-orang yang autis seperti itu, kan sangat berbahaya sekali. Nah ini makanya penting sekali kita ketahui penyakit ini sedini awal ya bagi Bapak Ibu yang merencanakan untuk apa memiliki putra-putri misalnya yang ataukah yang memang belum menikah saat ini. Ya, ini sangat penting sekali. Materi ini bisa disimak ya nanti pasti akan ada hal-hal yang mungkin hal-hal yang baru yang buat Bapak Ibu ketahui ya. Nanti hubungannya dengan apa namanya makanan kesehatan yang kita ketahui sekarang ini. Gitu. Itu Nah, ya, uh, itu udah menjelaskan apa yang saya mau jelasin. Karena gini loh dok, ya, mungkin kayak saya ya, saya kan saya masih muda banget sih sebenarnya, cuman ya, cuman ya udah mau 30 deh gitu kan. ya, Nah, jadi banyak teman-teman saya juga kan udah kebetulan udah menikah dok. betul. Menikah Hmm, kalau misalkan kita kayak sering ngobrol-ngobrol apa segala macam gitu tuh ketakutan mereka sebenarnya sama aja kayak ketakutan-ketakutan orang tua muda lainnya mungkin ya. Calon ya, orang tua kayak, hmm, duh, gue harus tahu dulu nih kayak misalkan kita nggak ada gangguan apa-apa sebagai seorang orang apa sebagai orang tua nih pria dan wanita kita nggak ada gangguan apa-apa tapi kita tuh percayanya kayak ya apa yang dikasih Tuhan deh gitu loh maksudnya kan karena kalau ini mungkin bukan penyakit yang kayak oh iya karena misalkan uh, udah lahir terus kenapa-napa baru autis atau apa kayak begitu ya mungkin iya mungkin ya, kalau ya, bilang step ya dok ya atau apa gitu saya ya, nah tapi beberapa ada yang bilang kayak ya apa mau dikasih Tuhan kayak gimana deh nah mungkin dengan slide ini, dengan materi ini, teman-teman, nanti teman-teman juga bisa tahu ternyata banyak yang bisa kita cegah, banyak yang kita bisa lakuin biar nanti anak kita mungkin nanti setelah kita menikah punya anak itu sehat dan ngurangin resikonya juga ya dok ya sebenarnya ya. betul, betul. Ya, kita memang tidak mengharapkan ini terjadi kan begitu ya. Karena terus terang saja penyebab dari autis ini kan sampai saat ini tidak diketahui secara pasti. Jadi tidak berdiri sendiri gitu ya. Beda dengan penyakit-penyakit kronis misalnya sudah tahu apa namanya kalau diabetes ya penyebabnya karena asupan kalorinya yang berlebih kan seperti itu. Jadi tinggal mengendalikan kalorinya saja. Nah, sedangkan autis ini tidak diketahui, tidak ada penyebab yang pasti begitu. Nah, makanya karena tidak diketahui secara pasti, jadi pencegahannya adalah ya tentu harus nanti mengelola semuanya dalam kondisi yang kalau boleh dibilang sempurna ya mungkin tidak ya, tapi secara ideal lah, secara optimal gitu kesehatan kita. Jadi persiapan suami, persiapan calon istri atau calon suami begitu. Nah, hal-hal yang seperti begitu kan harus disiapkan secara optimal untuk apa namanya melanjutkan jenjang pernikahan ataukah nanti akan apa namanya memiliki seorang putra putri begitu kan ya itu.
Tapi dengan adanya begini jangan dibikin stres, jangan dipikirkan terlalu dalam sekali begitu ya, terlalu serius sekali sehingga yang harusnya bisa menikah lebih awal jadinya menikahnya lambat gitu kan. Ini juga menjadi faktor predisposisi juga kalau kita menikah terlalu tua juga umur terlalu tua juga bisa menyebabkan pemicu juga soalnya gitu. Jadi ya kesiapan pertama adalah kesiapan mental, kesiapan fisik ya memang harus sehat, kemudian ya finansial juga memang harus dipersiapkan begitu. Ya kalau ini sudah cocok ya udah silakan gitu ya. Sekali lagi pengetahuan tambahan tentang berbagai macam penyakit yang kita bahas dalam seminar medis ini bukan untuk menakut-nakuti ya Pak Angga ya dan Bapak Ibu ya. Tetapi dengan begini kita menjadi lebih tahu ya, lebih aware gitu dengan kesehatan kita. Oke, kalau gitu ini kayaknya udah mulai rame. Nah, ini kan enak, udah mulai rame. Jadi boleh Ya, dimulai, Dok, silakan. ya baik, sudah 120-an ya. Baik Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat sore. Saya Dr. Buana, dipercaya lagi sama manajemen AFC untuk memberikan sharing edukasi medis. Dalam hal ini saya akan membawakan tentang autisme ya. Saya share screen dulu. Sore ini agak lambat. Nggak apa-apa, Dok. Ya, sudah kelihatan ya, Bang? Sudah ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas sedikit ya tentang penyakit autisme ya. Jadi bagaimana kita mengenal dulu ya, harus mengenal dulu bagaimana sih tentang autis itu ya. Kemudian nanti apa yang bisa kita lakukan ya untuk menangani autis itu ya. Ada beberapa bahasan yang nanti kita akan bahas ya. Pertama tentang definisi, ya barangkali ada Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang autisme itu seperti apa ya definisinya. Kemudian nanti bagaimana kita bisa mendiagnosa penyakit autisme ini dan bagaimana menata laksananya ya penyakit ini. Dan yang ketiga, bagaimana masalah-masalah dan problem yang bisa muncul ya terhadap kondisi autisme ini pada anak-anak ya ataukah pada orang dewasa. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana cara menanganinya bila mana ada kondisi sakit yang diderita oleh keluarga kita atau anak kita ya penyakit autisme ini. Baik. Bapak Ibu, ini pengertian dari autisme ya, yaitu yang perlu digarisbawahi ini adalah gangguan perkembangan otak ya. Jadi otak sendiri kan itu sebagai salah satu organ penting ya yang bisa untuk sebagai sumbernya pengetahuan di sana, mengatur perilaku dan semuanya ya. Jadi di sana ada satu gangguan perkembangan otak ya sehingga mempengaruhi kemampuan penderita itu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah ini. Jadi autisme ini memang gangguan yang bervariasi yang bisa mulai dari yang yang sangat ringan sekali bisa sampai yang ke tahapan yang sangat berat sekali. Nah, masalahnya ada dua ya. Masalahnya yaitu di gangguan komunikasinya, cara berbicaranya ya dan gangguan perilakunya dan gangguan berinteraksinya dengan kehidupan sosial ataukah dengan kehidupan orang lain. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Nah, autisme ini juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat ya, membatasi minat. Jadi ya itu yang hampir disamakan dengan interaksi dengan orang lain.
Nah, autisme ini juga disebut sebagai gangguan spektrum autisme ya, atau autis spectrum disorder. Ini karena seperti tadi saya jelaskan, gejalanya itu bervariasi mulai dari yang ringan sampai yang tahapan yang lebih berat. Jadi bervariasi sekali ya. Nah, ini yang kondisi yang ringan ini yang kadang orang tua tidak menyadari. Jadi putra-putrinya hadir sebagai bagian dari keluarga, tetapi karena menunjukkan satu kehidupan komunikasi dan perilaku yang sangat ringan sekali dari biasanya, itu dipandang tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada sesuatu yang berbeda dengan kehidupan keluarga yang lain. Ya, sampai pada akhirnya keterlambatan itu bisa terjadi. Jadi kondisi ini yang ingin kita sampaikan supaya Bapak Ibu bisa mengenal lebih jauh perilaku dan cara komunikasi apa yang dimaksud terhadap gangguan dari autisme ini, ya terutama yang sangat ringan sekali. Kalau yang berat ya mungkin sudah bisa langsung ketahuan gitu, paling tidak ada kekhawatiran dari orang tua yang memiliki putra-putri, ini anak saya kok tidak seperti anak-anak tetangga yang biasanya dia ceria, biasanya dia bisa bicara pada umur 1 tahun, bisa berdiri dalam umur misalnya 6 bulan, 7 bulan begitu ya. Nah, ini kok dia tidak menampakkan wajah-wajah yang ceria seperti berkomunikasi dengan kita, kenapa dia murung dan lain sebagainya. Nah, itu kalau tahapan-tahapan sakit autismenya itu sudah mulai nampak. Tapi yang kita khawatirkan adalah kondisi-kondisi yang sangat ringan sekali. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, kejadian autisme di dunia ini sangat besar ya ternyata ya. Ini angka kejadiannya 1 di antara 160 orang anak. Itu besar loh Bapak Ibu ya. Jadi bayangkan kalau di antara 160 anak ada 1 orang yang mengalami gejala autis ini. Itu sangat dari sisi jumlah penduduk itu sangat besar sekali kejadiannya ya. Cuman sayangnya di Indonesia ini, kembali lagi Indonesia, data-data yang menunjang untuk data statistik seperti begini itu sangat terlewatkan itu karena memang ya tidak banyak yang mengumpulkan data seperti ini, dan memang karena baru banyak yang menjadi peminatan melakukan suatu penelitian ya, sehingga dalam slide ini kami tidak bisa menampilkan berapa sih kasus yang ada di Indonesia itu secara pastinya ya. Sekali lagi di antara wanita dengan pria, jadi memang anak-anak yang laki lebih banyak untuk mengidap autis ini. Ya, ini secara pembagian saja ya. Ya, jadi sekali lagi di seluruh dunia, jadi bukan hanya di Indonesia ya, dapat disimpulkan angka kejadiannya adalah sangat cukup besar ya, 1 berbanding 160 anak. Nah ini Bapak Ibu yang mungkin menjadi satu pemahaman kita ya, bagaimanakah kita bisa mengetahui gejala-gejala seseorang anak yang bisa kita ketahui dia akan mengidap sebagai memiliki penyakit autis ya. Ada 2 gejala umum ya. Yang pertama adalah gejala yang terkait dengan komunikasi dan interaksi sosial ya. Jadi sekali lagi terkait dengan komunikasi, jadi berbicara ya, baik itu mempergunakan bahasa ataukah mimik, dan interaksi sosial. Jadi ya kehidupannya dengan anggota keluarga yang lain maupun anggota sosial ya. Nah, 25-30% anak dengan autis ini kehilangan kemampuan untuk berbicara ya. Ya, meski mereka mampu berbicara sejak kecil. Nah, ini ada semacam satu kondisi yang berubah begitu ya, mulai dari saat lahir, kemudian dia menjalani kehidupannya, beberapa tahun kemudian dia ada satu gangguan kemampuan berbicara. Jadi awalnya dia ngoceh berbicara ya, tahu-taunya dia langsung diem gitu ya, diajak bicara langsung diem ya, sekalinya bicara langsung ngamuk ya, langsung berontak, langsung marah dan sebagainya ya. Ini yang yang bisa terjadi ya. Nah, sedangkan 40%-nya itu tidak bisa berbicara sama sekali. Nah, itu jadi sudah mulai dari kecil tidak bisa bicara sampai tahap yang umur yang lebih tua ya,
Nah, ini yang kondisi yang seperti ini yang apa namanya dipandang banyak oleh orang tua yang mengatakan, oh ini belum waktunya untuk bicara, ya. Apalagi mohon maaf mungkin dari orang tua yang memiliki pendidikan yang rendah seperti itu, ya, atau yang memang tidak memperhatikan perkembangan dari putra putrinya, memandang bahwa kondisi ini adalah hal yang lazim, ya, mungkin belum waktunya, ya, sehingga memandang bahwa ini ya nanti kita tunggu saja gitu, ya. Itu yang paling utama, ya, di kehilangan kemampuan berbicara atau memang tidak bisa berbicara sama sekali, ya. Nah, gejala-gejala lainnya itu bisa dimunculkan juga, ya. Misalnya tidak merespon saat namanya dipanggil, ya, meskipun kemampuan pendengarannya normal, ya. Jadi bedanya adalah seperti itu, Bapak Ibu, ya. Beda dengan yang mengalami tidak bisa bicara oleh karena tuli gitu, ya. Jadi dipanggil-panggil dan ngomong ya karena memang nggak bisa mendengar gitu. Tapi ini berbeda. Jadi organ apa namanya pendengarannya normal, ya, tapi dia saat dipanggil memang tidak mau menyahut, ya, seperti itu, ya. Kemudian tidak pernah mengungkapkan emosi, jadi tidak peka terhadap perasaan orang lain, ya. Jadi entah orang lain mau marah, entah dia mau menangis, entah dia mau orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi dia ininya datar aja gitu, ya. Tidak ada satu reaksi emosi yang ditimbulkan gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak bisa memulai atau meneruskan percakapan. Jadi bahkan hanya meminta sesuatu saja. Jadi kata-kata yang keluar hanya satu dua, ya. Setelah itu diam gitu. Ya, ini banyak ya yang apa namanya yang mungkin anak-anak tersebut bisa kita lihat secara langsung bagaimana kehidupannya mereka seperti itu, ya. Kemudian gejalanya yang lain adalah sering mengulang kata, ya, tapi tidak memahami penggunaannya secara tepat, itu mengulang kata-kata itu dia terus diulang-ulang, sering menghindari kontak mata, ya, kalau kita diajak ngomong dia sering menghindari kontak, jadi dia mengerjakan sesuatu ataukah dia mengambil sesuatu sehingga tatapan matanya memang menghindari dari yang kita ngajak ngomong terhadap mereka, ya. Dan kurang juga menunjukkan ekspresi, ya, seperti itu, jadi ekspresinya datar aja gitu, ya. Kemudian nada bicaranya yang tidak biasa, ya, bisa datar seperti robot gitu, ya. Kemudian lebih senang dia menyendiri, ya, seperti dia punya dunianya sendiri, seperti autisme, ya, seperti itu, aute. Jadi memang dia memiliki kehidupan yang sendiri gitu, ya. Jadi memang lebih senang menyendiri, cenderung tidak memahami pertanyaan, ya. Kemudian enggan untuk berbagi, enggan untuk berbicara, ya, bermain dengan orang lain. Jadi seperti inilah hal-hal yang bisa ditimbulkan muncul gejala-gejala bagi anak-anak yang mengalami autisme, ya. Nah, gejala yang kedua itu adalah gejala pada pola perilaku, ya. Jadi yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah pola perilaku. Yang gejala-gejalanya adalah seperti misalnya mengalami sensitif, ya, terhadap cahaya, ya, sentuhan, suara, tapi tidak merespon terhadap rasa sakit. Nah, ini, ya, hati-hati, ya. Kemudian rutin menjalankan aktivitas tertentu, ya, marah jika ada perubahan, misalnya yang tadinya dia mengerjakan sesuatu, kemudian kita ganggu, dia tiba-tiba langsung marah. Marahnya pun kelewatan gitu. Jadi tidak hanya sekedar marah, tapi ini marahnya sangat kelewatan gitu, ya. Nah, ini memiliki kelainan pada sikap tubuh, pada pola gerakan, ya, misalnya selalu berjalan dengan berjinjit misalnya, ataukah dia perilaku kebiasaan-kebiasaan yang tidak normal lah yang ditimbulkan. Jadi hal-hal yang seperti begini cukup perlu kita curigai, ya, Bapak Ibu, kalau ada perilaku-perilaku yang sedikit tidak normal yang ditunjukkan, ya. Kemudian melakukan gerakan repetitif, ya, misalnya mengibaskan tangan ataukah mengayunkan tubuh ke depan dan ke belakang. Nah, ini hal-hal yang sekali lagi hal-hal yang tidak lazim, ya, bagi anak-anak, ya. Kemudian hanya memilih makanan tertentu, ya, misalnya makanan dengan tekstur tertentu itu saja terus yang diminta, kalau tidak dituruti langsung marah, langsung mengamuk dan lain sebagainya, ya. Jadi mungkin masih banyak lagi gejala-gejala yang lain yang muncul, ya. Sekali lagi berbeda, ya, masing-masing anak dalam ekspresinya menunjukkan bahwa dirinya menderita autisme ini, ya. Sekali lagi ini gejala-gejala yang sering, ya, yang sering ditunjukkan oleh anak-anak tersebut. Nah,
Bapak Ibu, ini pesan-pesan yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu ya. Bila mana kita bisa melihat beberapa hal yang ada dalam ini ya, misalnya kehilangan kemampuan berbicara atau berinteraksi, tidak memberi respon bahagia atau senyum hingga usia 6 bulan ya, tidak meniru suara atau ekspresi wajah hingga usia 9 bulan, tidak mengoceh hingga 12 bulan ya, tidak memberi gestur tubuh seperti melambai hingga usia 14 bulan, tidak mengucapkan kata satu pun ya pada usia 16 bulan. Ya, ini rangkuman apa ya istilahnya, hal-hal yang bisa harusnya dikerjakan, harusnya bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Ya, tapi kalau misalnya ini ada sesuatu yang kita lihat tidak normal, ya ini segera kita bawa ke dokter anak ya, untuk bisa men-screening awal ya, apakah ini tidak merupakan satu gejala autis gitu ya. Jadi jangan melewatkan masa perkembangan anak ini sampai ke tahapan yang lebih jatuh, yang lebih dalam begitu ya, sehingga kita nanti akan mengalami keterlambatan di dalam menangani ya. Jadi hal-hal yang layaknya memang seperti yang fisiologis terjadi pada kehidupan bayi atau anak ya, misal saja anak-anak yang kita gelitiin gitu misalnya ya, kita ajak bercanda dia seperti itu ya, yang seharusnya dia bisa senyum, ini kok ekspresinya seperti datar saja ya, kayak ya ini jangan dianggap sebagai hal yang biasa ya. Jadi ini perlu kita curigai ya, seperti itu ya. Maksudnya kalau ini terjadi ya silakan segera dibawa ke dokter anak. Ini pesan awal dari saya untuk menyadarkan buat Bapak Ibu ya yang memiliki anak ataukah yang memiliki cucu ya misalnya, ya mohon juga diperhatikan hal-hal yang seperti begini. Oke, apa yang mendasari ya, apa yang memicu terjadinya autis ini? Ya sekali lagi tidak diketahui apa yang menyebabkan autis ini. Nah, akan tetapi ya ada beberapa faktor yang bisa diduga untuk memicu seseorang bisa mengalami gangguan ini. Yang pertama adalah jenis kelamin ya. Nah, di mana anak laki-laki itu 4 kali lebih besar berisiko mengalami autis dibandingkan dengan anak perempuan ya. Ini secara statistik ya. Jadi yang dikumpulkan datanya selama ini seluruh dunia mengatakan bahwa anak laki-laki itu mengalami 4 kali resiko ya dibandingkan dengan anak perempuan. Yang kedua adalah faktor genetik ya. Faktor genetik 2-18% orang tua dari anak penderita autis memiliki anak kedua dengan gangguan yang sama. Nah, jadi kalau seandainya anak pertama, anak yang sebelumnya mengalami autis, maka 2-18% anak yang selanjutnya juga akan mengalami autisme juga. Itu. Ya, ini ternyata ada faktor genetik juga yang berpengaruh di sini. Nah, yang ketiga adalah kelahiran prematur, ya. Tentu dengan kelahiran yang seperti ini, ya dari sisi faktor organ, ya fungsi organ, otak dan sebagainya, pada saat dia dilahirkan dengan kondisi yang prematur tentu juga memang punya pengaruh ya. Yang selanjutnya adalah pajanan selama dalam kandungan. Nah, pajanan ini artinya yang menerpa kehidupan dari ibu ya yang mengandung bayinya ini dipengaruhi ya, artinya yang bisa mengganggu kehidupan normal dari pertumbuhan janin tersebut. Misalnya dalam masa kehamilannya banyak mengkonsumsi alkohol ya, banyak mengkonsumsi obat-obatan ya, terutama misalnya ada anak yang ada ibu yang mengalami penyakit epilepsi misalnya, jadi dia mengkonsumsi obat epilepsi dalam masa kehamilannya, itu juga bisa menyebabkan potensi untuk menyebabkan anaknya menjadi autis ya. Nah, kemudian terlahir kembar ya. Pada kasus kembar tidak identik terdapat 0-31%. Nah, kemudian kembar identik lebih tinggi lagi ya, 36-95%.
Tapi sekali lagi tidak semuanya. Ini apa namanya, jangan merasa ketakutan sekali kalau misalnya ibunya mengetahui ada hamil kembar begitu, wah ini sudah memikirkan jangan-jangan anak saya nanti autis dan sebagainya. Jadi sekali lagi jangan berpikir seperti itu, ya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan, Pak Angga, mungkin usia, ya. Jadi usia nikah jangan juga terlalu tua begitu, ya. Jadi sehingga nanti melahirkan juga pada umur yang lebih tua. Nah, ini dari sisi data ya mengatakan bahwa semakin tua usia saat memiliki anak, maka semakin tinggi resiko memiliki anak autis. Nah, ini ya, jadi menikahlah pada usia yang cukup gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh dari gangguan lain, ya. Ini tentunya ada beberapa penyakit-penyakit yang menyertai juga yang bisa menyebabkan terjadinya autis, ya. Misalnya ada sindrom Down syndrome, ya. Oke. Nah, ada satu keyakinan atau satu pendapat dari Bapak Ibu pasangan, ya, yang mungkin membaca dari sisi literatur dan sebagainya, ya. Saya meyakinkan bahwa tidak ada keterkaitan ya antara pemberian vaksin, misalnya vaksin MMR ya, dengan anak menjadi autis, ya. Ini ketakutan dari ketakutan dari orang tua nanti kalau disuntik vaksin itu nanti anak menjadi autis itu. Wah, ini jangan, ya. Jadi malah justru kalau pemberian vaksin ini sangat melindungi jadi putra-putri kita itu, ya. Jangan oleh karena berita-berita yang tidak yakin begitu kita akan tidak kita berikan anak kita vaksinasi yang memang sangat menolong sekali itu, ya, terhindar dari infeksi misalnya campak maupun gondongan itu, ya. Kemudian autis juga tidak terbukti terkait dengan mengkonsumsi suatu makanan yang mengandung gluten, ya, atau konsumsi susu dan produk turunannya. Nah, ini banyak sekali juga ya yang disampaikan bahwa saat mengandung jangan terlalu banyak makan gluten atau jangan banyak mengandung susu maupun produk-produk turunannya gitu, ya. Oke, kita hilangkan saja hal-hal yang seperti begini, ya. Kita kalau sepanjang makanan yang kita makan tersebut memang memiliki kegunaan yang sangat bagus buat kesehatan anak kita, ya kenapa kita harus hindari dan sebagainya, ya. Jadi ini fakta dan saya bisa meyakinkan bahwa tolong hal-hal yang seperti begini kita keep saja, ya. Jadi kita coba konsumsi makanan yang bagus, ya. Kemudian ada pendapat-pendapat tentang vaksin MMR, ya, itu jangan diberikan. Wah, ini jangan kita mempercayainya gitu, ya. Ya. Ini gejala, ya, diagnosis, ya, cara kita melakukan satu diagnosis ini mengidap autis atau tidak, ya. Yang pertama adalah adanya kurangnya komunikasi dan interaksi sosial, ya, dalam berbagai konteks, ditandai dengan beberapa ciri sebagai berikut, ya. Nah, ini seperti yang tadi, ya, dalam gejala-gejala yang ditimbulkan oleh anak-anak yang mengalami autis, ya. Misalnya kurangnya respon sosial dan emosional, ya. Jadi seringnya menyendiri, ya, tidak mau bergabung. Kemudian kehidupannya sangat emosional sekali, suka pemarah, ya, menghancurkan benda dan lain sebagainya gitu, ya. Kurangnya bahasa tubuh dalam interaksi sosial. Jadi diajak berbicara dia sering mengalihkan tatapan mata dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa diajak berbicara secara lama gitu. Ya, kurangnya kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan sosial. Jadi ini ciri-ciri yang bisa kita pakai untuk mendiagnosis awal jangan-jangan anak ini mengalami autis, ya. Kemudian yang kedua adalah pola perilaku, aktivitas ataukah ketertarikan yang berulang dan terbatas, ya. Ini ditandai setidaknya 2 dari 4 ciri-ciri, ya. Jadi kalau ada 2 dari 4 ciri-ciri ini itu bisa kita kita diagnosis ini jangan-jangan mengalami autisme. Yang pertama adalah melakukan aktivitas secara berulang, ya, mencakup gerakan dan ucapan. Nah, ini. Jadi gerakan-gerakan yang tadi maju ke belakang, mundur ke belakang, jalannya menjijit dan sebagainya, ya. Atau mengucapkan kata-kata yang sama itu terus saja diucapin tapi dia tidak mengerti apa yang dia inginkan gitu, ya. Yang kedua adalah perilaku atau ucapan yang memperlihatkan rutinitas yang sama. Nah, ini ya hampir sama dengan yang tadi. Ya, kemudian yang ketiga fokus dan ketertarikan yang abnormal pada sesuatu.
Jadi kalau dia menggenggam sesuatu, jadi dia tidak mau melepaskan itu, ya. Harusnya dia tidak boleh memegang itu, dia pegang terus-menerus dan sebagainya. Nah, ini perilaku yang abnormal ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian reaksi yang berlebihan atau sebaliknya, kurangnya reaksi pada aspek sensorik terhadap lingkungan. Jadi reaksi yang berlebihan itu seperti tadi, misalnya kita mau mengambil mainannya, reaksinya sangat reaktif sekali gitu, bisa sampai merusak, bisa sampai marahnya luar biasa begitu ya, sangat berbeda dengan kehidupan normal anak-anak lainnya. Ya. Dan nomor 3, gejala ini muncul pada periode perkembangan awal ya, dan makin terlihat jelas seiring waktu. Nah ini. Jadi mungkin di tahap-tahap awal yang gejalanya masih ringan seperti itu, ya kita belum menyadarinya, tetapi akan semakin jelas bila mana kehidupannya dia bertambah, waktunya akan bertambah lebih dewasa begitu maksudnya, ya. Jadi kecurigaan kita dari awal ini sepertinya anaknya mengalami begini, tapi 1 tahun kemudian tambah lebih jelas lagi. Nah ini bisa kita diagnosis seperti itu. Yang keempat, gejala menyebabkan penderita autis mengalami gangguan pada lingkungan kerja, sosial, dan ruang lingkup lainnya. Nah ini, bagi anak-anak yang mengalami gangguan kehidupan sosial, tentunya dia tidak akan bisa berinteraksi dengan temannya, ya. Tidak bisa diajak bermain, dia hanya bisa menyendiri saja dan lain sebagainya. Ini pasti akan mengganggu mengganggu kehidupan sosialnya. Ya. Yang kelima adalah gejala yang dialami tidak dapat dijelaskan dengan gangguan perkembangan atau kecacatan. Ya, kadang-kala memang kita tidak bisa mengidentifikasi ini penyebabnya apa gitu ya. Kok anak ini memiliki satu perilaku dan sikap yang beda dengan anak yang lainnya. Nah, ini kalau sesuatu yang sulit untuk dijelaskan seperti itu, mungkin kita arahkan bahwa ini jangan-jangan ini mengalami autis gitu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ada 5 cara kita untuk bisa mendiagnosis dari autis ini, dan dari beberapa item itu bisa kita lihat penjelasan-penjelasannya, ya. Nah, pada kehidupan autis ini ya, anak-anak yang mengalami gejala autis ini yang kita tidak inginkan dalam kehidupan perkembangan kehidupan selanjutnya, itu anak ini mengalami satu kehidupan komplikasi yang cukup akan mengganggu kehidupan normalnya dia gitu ya. Jadi sangat mungkin anak ini akan mengalami gangguan pencernaan ya, gangguan pola makan, gangguan pola tidur ya, perilaku yang agresif dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal-hal ini bisa terjadi ya, seperti yang saya jelaskan di slide yang sebelumnya, bahwa dalam kehidupan yang normal anak-anak ini biasanya dia akan menunjukkan satu keinginan-keinginan yang boleh dibilang bervariasi begitu ya, bervariasi. Hari ini dia pingin buah, mungkin sebentar lagi dia pingin susu, sebentar lagi dia pingin ikan, pingin daging dan sebagainya. Tapi anak yang autis ini dia kehidupannya tuh monoton ya, boleh dibilang keinginannya hanya itu saja gitu ya. Kalau diberikan makanan yang lain dia akan menolak, dia akan bisa marah kalau kita paksakan, dia bisa marah. Nah, tentu kalau mereka akan mengkonsumsi makanan yang hanya monoton seperti itu kan pasti juga akan mengganggu pencernaan ya, mengganggu pola makan. Nah, karena anak ini juga mengalami satu perilaku yang agresif ya, perilaku yang sifatnya dia menyendiri dan sebagainya, ya pasti ada gangguan juga di pola tidur ya. Nah, inilah yang sangat kita hindari Bapak Ibu ya, bila mana anak-anak kita mengalami masalah-masalah yang seperti begini. Yang kita takutkan adalah ini ya, ini hal-hal yang normal ya, hal-hal yang normal yang harusnya mereka bisa nikmati ya dalam kehidupan anak-anaknya ya. Sangat disayangkan sekali ya bila mana kita tidak mengetahuinya secara cepat, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti begini, dan pada akhirnya nanti ada gangguan-gangguan yang lain lagi ya, seperti nanti terjadinya gangguan mental ya, mengalami depresi, mengalami kecemasan, yang gangguan suasana hati, impulsif dan sebagainya. Ini
harus kita hindari ya. Kemudian ada juga anak-anak yang mengalami gangguan sensorik ya. Tidak bisa mendengar suara yang berisik saja ya, yang mendengar suara berisik saja langsung emosi dia dan sebagainya ya. Atau bisa juga anak ini mengalami kejang ya, kejang yang tanpa penyebab begitu ya. Jadi kalau dia kena serangan begitu tiba-tiba langsung kejang gitu. Nah, ini jadi kejang juga termasuk salah satu gejala yang bisa muncul akibat kelanjutan dari autis ini gitu ya. Dan yang terakhir komplikasinya dari berupa tuberous sclerosis ya. Tuberous sclerosis adalah penyakit langka yang memicu tumbuhnya tumor jinak yang banyak di banyak organ termasuk di otak. Jadi ini juga bisa memunculkan ini ya. Jadi kalau kita membaca dari komplikasi yang bisa muncul dari kehidupan anak-anak yang mengalami autis ini ya, itu sangat kita sangat kita sayangkan ya apabila kita tidak secara cepat kita mengetahui ya anak-anak yang mengalami autis ini untuk kita segera kita tangani ya, semoga dan mereka tidak ke dalam tahapan yang lebih lanjut sampai terjadi komplikasi. Ini yang kita tidak inginkan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana tentang penata laksanaannya ini ya. Penata laksanaannya ini harus komprehensif ya. Jadi komprehensif. Jadi tidak bisa berdiri sendiri seperti itu ya, karena yang pertama bahwa yang diobati itu bukan hanya anaknya saja yang mengalami masalah, tetapi keluarga juga harus juga mendapatkan satu terapi tersendiri ya. Saya tidak bisa membayangkan ya bila mana ada anggota keluarga yang memiliki anak yang mengalami seperti ini ya. Tentu ada satu kondisi awal yang mungkin tidak bisa diterima oleh anggota keluarga tersebut ya. Jadi ada semacam suatu penyesalan, ada semacam ketidakpenerimaan dalam kehidupannya ya. Ada satu kekecewaan begitu, kenapa saya memiliki anak yang seperti begini gitu. Nah, ini terapi di samping anaknya itu terapi terhadap keluarga ini juga sangat penting ya. Jadi penanganan terhadap kasus autis ini sekali lagi tidak hanya terfokus pada anak-anaknya, tetapi pada anggota keluarga yang lain juga harus ada terapinya. Ya, jadi ada 3 terapi yang bisa kita jalankan. Yang pertama adalah terapi perilaku dan komunikasi. Ini maksudnya adalah kepada pasiennya sendiri, ya, kepada pasiennya sendiri. Yang kedua adalah terapi keluarga, ya. Yang ketiga adalah dengan penggunaan obat-obatan, ya. Nah, untuk terapi perilaku dan komunikasi ini adalah satu terapi yang bisa diajukan begitu ya, yang bisa diberikan kepada anak tersebut melalui satu profesi tertentu ya, misalnya dengan dokter anak yang sudah memiliki kompetensi dalam hal ini adalah tumbuh kembang anak begitu ya, ataukah ya melibatkan satu profesi yang lain misalnya ke tenaga-tenaga psikologi ya, nah, tenaga-tenaga fisioterapi juga dan sebagainya ya. Karena dari terapi perilaku dan komunikasi ini kita bisa lihat di bawahnya adalah ada terapi analisa perilaku terapan namanya ya. Jadi ini membantu penderita berperilaku positif ya dari segala situasi. Terapi ini juga membantu penderita mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi dan meninggalkan perilaku negatif ya. Ini ada satu terapi yang kita sebut sebagai terapi analisis perilaku terapan. Nah, yang kedua itu ada disebut sebagai DIR ya. Ini berfokus pada pengembangan hubungan emosional antara anak autis dan keluarga. Jadi bagaimana bentuk dari terapi-terapi ini, ya ini tentunya nanti akan bisa dijelaskan lebih lanjut ya nanti pada dokter anak yang mempelajari mengkhususkan diri dalam tumbuh kembang maupun mengajak satu
tenaga tenaga fungsional yang lain ya, seperti tenaga psikoterapi begitu, psikologis ya, untuk menjelaskan lebih lanjut dalam hal ini. Ada juga terapi okupasional ya. Okupasi ini mendorong penderita untuk hidup mandiri ya. Jadi mengajarkan beberapa kemampuan dasar, misalnya berpakaian, mandi, memakai kaos kaki, ya, menyikat gigi, makan dan sebagainya. Itu terapi-terapi ini memang harus segera dilakukan ya. Jadi memang kehidupan anak-anak yang mengalami autis ini kemandiriannya itu sangat kecil sekali. Jadi memang sangat tergantung sama orang, mau mandi saja tidak bisa, mau makan aja, menggunakan sendok saja tidak bisa dan sebagainya gitu. Ya, jadi memang kehidupan yang normal seperti ini harus kita cepat ketahui, dan bila mana memang itu ada, jadi kita harus terapi sedini mungkin ya. Ada juga disebut sebagai speech terapi ya, terapi ini belajar mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Jadi kita tahu tadi bahwa anak-anak ini ada yang sama sekali tidak bisa berbicara oleh karena dia diam terus ya. Ada yang hanya menggunakan kata-kata, satu kata, dua kata saja habis itu berhenti. Ya, ini yang kita mau latih ya, sehingga kemampuan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain, untuk ada kehidupan sosial dengan yang lain itu bisa menjadi lebih baik ya. Itu terapi-terapi yang bisa diberikan kepada anak-anak yang mengalami autis. Nah, untuk terapi keluarga, ya, terapi keluarga ini berfokus membantu orang tua dan keluarga penderita autis. Ya, melalui terapi ini keluarga akan belajar cara berinteraksi dengan penderita dan mengajarkan penderita berbicara dan berperilaku normal. Ya, ini yang kata boleh dibilang ini cukup berat ya yang dialami oleh keluarga, karena yang pertama secara psikologis ya, secara mental keluarga ini tidak siap ya untuk menerima anak dengan autis seperti begini ya. Nah, upaya untuk menerima kondisi yang seperti ini pun itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa ya. Menerima kondisi anaknya seperti itu ya, apalagi ada satu pembanding dengan anak yang di keluarganya ataukah di tempat yang lain dan kehidupannya yang normal seperti itu, ini butuh perjuangan yang sangat berat untuk menerima kondisi seperti begini. Dan yang kedua, setelah dia bisa menerima, dia bisa mengajarkan bagaimana membuat anaknya yang mengalami autis itu bisa untuk berperilaku yang normal dan bisa berkomunikasi secara normal. Nah, ini dua effort yang harus dimiliki oleh keluarga yang seperti begini ya. Jadi sekali lagi tidak hanya anak yang mengalami autis yang harus diperbaiki ya, yang harus ditata laksana, tetapi keluarga dalam kehidupan satu keluarga kecil, keluarga besar si anak yang mengalami autis ini juga harus menjalani terapi ya. Yang ketiga ini masalah obat-obatan ya. Obat-obatan yang dimaksud di sini adalah bukan obat-obatan untuk mengatasi autisnya ya, untuk mengobati autisnya, bukan ya, tetapi yang dimasukkan di sini adalah bila mana ada kondisi-kondisi ataukah komplikasi yang muncul ya akibat dari penyakit autis ini, itu maksudnya diberikan obat-obatan ya. Misalnya kalau dia kejang misalnya ya, kita berikan obat anti kejang. Misalnya ada kemauan dari anak yang terlalu berlebihan, misalnya mengamuk gitu ya, tanda-tanda psikotik begitu ya, kita misalnya dokter juga memberikan obat-obat anti psikotik ya. Jadi itu yang kita maksud obat-obatan ya. Nah, misalnya juga mengalami gangguan tidur ya, kita bisa sampai juga memberikan obat-obat obat-obat tidur, ataukah memberikan melatonin ya, suatu hormonan juga untuk mengatasi gangguan tidur. Jadi ini Bapak Ibu yang bagaimana cara kita memberikan penanganan kepada anak maupun ada keluarga yang memiliki gangguan autis ini ya. Nah, ada satu media yang menjelaskan bahwa kejadian autis ini juga sangat berhubungan dengan mikrobiota di dalam usus ya. Jadi
terjadinya penyakit autis ini setelah dilakukan satu penelitian itu punya hubungan dengan mikrobiota ataukah mikroorganisme yang positif yang ada di dalam usus ya. Ini hubungannya dengan pembentukan imun, ada metabolik dan neuroaktif ya, tingkat neuroaktif. Jadi ada beberapa dalam penelitian ini dikatakan bahwa anak yang mengalami disorder autis ini ataukah itu jumlah dari mikrobiotanya itu sedikit gitu ya, sehingga ditemukan ini juga merupakan suatu potensi terjadinya autism spectrum disorder. Jadi inilah makanya kalau terjadi satu gangguan gangguan di dalam mikrobiota di dalam usus, itu akan juga memicu satu kondisi-kondisi yang dalam hal ini yang kita bahas ini adalah autisme. Nah, ini makanya penting sekali buat dalam kehidupan pranikah begitu ya, dalam kehidupan pranikah atau kita mau mempersiapkan untuk memiliki anak begitu. Jadi sangat penting kita akan menambahkan satu nutrisi di dalam tubuh kita, bagaimana kita dapat menyeimbangkan ya mikrobiota di dalam usus ya. Kita tahu bahwa mikrobiota itu ya itu memang sangat penting sekali ya, dan belakangan ini banyak dilakukan penelitian ya. Jadi ada bakteri-bakteri yang memang memiliki fungsi yang sangat bagus sekali buat kesehatan dari usus kita ya, banyak yang memunculkan dari sisi imun ya, dari sisi peningkatan metabolisme ya, dan lain sebagainya. Jadi nah dalam hal ini kan kita mengenal dalam satu produk kita yang dimana memang dalam komposisinya ada bakteri-bakteri yang sangat baik yang dimasukkan ke dalam ingredient dari produk kita ya. Oke. Nah, bagaimana kita mau melakukan pencegahan ya di dalam hal ini, pencegahan terutama bagi yang belum menikah ataukah belum mempersiapkan untuk keinginan untuk memiliki anak ya. Jadi perilaku untuk hidup bersih dan sehat ya, ini harus kita tingkatkan terus ya, harus menjadi satu kebiasaan yang wajib dilaksanakan ya, untuk mempersiapkan pada saat kita mau memulai untuk menikah maupun mempersiapkan untuk memiliki anak ya. Kurangi berkunjung ke daerah-daerah yang banyak polusi misalnya, ataukah kita jangan menciptakan polusi sendiri di dalam rumah, misalnya kegiatan merokok dan sebagainya ya. Kemudian banyak mengkonsumsi makanan ya yang mengandung antioksidan ya. Jadi ada suplemen misalnya ya, silakan saja itu dilakukan konsumsi rutin ya. Nah, ada satu proteksi yang khusus ya dalam hal ini adalah probiotik ya. Kita tahu probiotik adalah organisme yang sangat baik yang memang kehidupannya normal di dalam tubuh kita ya, tetapi dalam kondisi-kondisi yang tertentu itu bisa menyebabkan penurunan jumlah sehingga fungsinya pun menjadi menurun, sehingga kita memang perlu juga mengkonsumsi satu makanan kesehatan atau satu suplemen yang di dalamnya memang mengandung probiotik. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan dalam uji klinis yang tadi disampaikan ya, bahwa terjadinya autis ini juga sangat berhubungan dengan mikrobiota yang ada di dalam usus kita. Ya, kita tahu ya, kalau saat ini kita sedang mengkonsumsi SOP Subarasi maupun sedang mengkonsumsi Ursukusi ya, itu sudah di jalan yang benar, kalau saya bilang begitu ya. Karena bagaimanapun ini
kedua makanan kesehatan ini menjadi makanan yang superfood begitu, yang istilahnya sekarang kita kenal ya, dikenal sebagai makanan yang superfood gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sering mendengarkan LOP yang sebelum-sebelumnya ya, ini saya ambil dari kesimpulan satu trial di mana ada suatu perubahan fisik ya yang terjadi pada pemakaian 4 minggu pertama ya, yang saya garis lingkarin merah itu. Pada minggu keempat itu terjadi peningkatan, dalam hal ini adalah ketidaksabaran ya. Jadi orang yang selalu tidak sabar begitu ya, yang sering ngamuk atau sering memiliki satu sikap-sikap yang abnormal, boleh dibilang seperti begitu, itu akan diredam gitu ya. Jadi identik dengan identik dengan autisme ya. Jadi kenapa banyak anak-anak yang mengalami autis ya diberikan SOP ya, dulu SOP 100 ya, sekarang ada SOP Subarasi ya, itu sangat signifikan perubahan yang yang bisa dilihat gitu ya, perkembangannya sangat signifikan. Yang tadinya banyak bergerak ya, ke sana kemari, tidak diam-diam begitu, nah sekarang ini sudah mulai diam gitu ya, tidak bisa untuk belajar, ini sekarang sudah mulai belajar ya, makan harus jalan, ini sudah mulai duduk, yang bisa diajak makan ya. Nah, itu kondisi-kondisi yang seperti itu yang mungkin banyak buat Bapak Ibu yang memiliki keluarga yang autis itu bisa memberikan testimoni ya. Sekali lagi ya, ini satu pernyataan yang disampaikan oleh keluarga, oleh orang tua yang memiliki autis, yang menyampaikan bahwa anak saya mulai membaik setelah minum produk makanan kesehatan ini. Yaitu satu rasa syukur yang sangat dalam sekali ya. Nah, saya mengambil slide ini dari Dr. Trevino ya. Saya sangat hormat sama beliaunya, jadi beliau menuliskan satu hal yang sangat bagus sekali seperti ini. Jadi satu integratif medicine yang untuk meningkatkan kesehatan, ini fokus pada autisme. Jadi AFC melalui satu produk makanan kesehatannya ini ya, yang memang diberikan satu penjelasan klinis, penjelasan medis oleh dokter-dokter keluarga ya, sampai akhirnya bisa dikonsumsi oleh konsumen secara langsung ya. Dalam hal ini adalah kita membicarakan untuk anak-anak yang mengalami autis ya. Nah, AFC ini yang kita kenal sekarang kan menjalankan ataukah memasarkan produk yang kita kenal sebagai SOP Subarasi ya. SOP Subarasi ini merupakan upgrade dari SOP 100 ya, di mana kita sangat lihat kandungan-kandungan yang dimiliki ya. Memang kandungan utamanya adalah marin placenta ya, sebagai kandungan utamanya yang kita ketahui memiliki 3 paten ya. Yang pertama adalah untuk regenerasi sel, untuk melancarkan aliran darah, dan skin improvement ya. Ini layaknya seperti begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi autisme ya, menjadi gangguan perkembangan otak ya, sesuatu yang tidak normal ya, sesuatu yang tidak normal itu satu kondisi di mana tatanan sel, tatanan hormonal, tatanan enzim, dan hal-hal yang lain yang membentuk tubuh kita ini itu dalam kondisi yang tidak seimbang, boleh dibilang seperti itu ya. Nah, dalam kehidupan berjalannya waktu begitu ya, oleh karena faktor pola hidup ya, faktor lingkungan, faktor stres, dan lain-lain sebagainya, itu juga akan mempercepat terjadinya perubahan-perubahan pada tatanan yang tadi saya maksud itu. Ya. Nah, kehadiran dari SOP dan Ursukusi ini
ya kehadiran SOP dan Usukushi sebagai superfood ya yang memang sangat bermanfaat buat nutrisi tubuh kita, itu memperbaiki tatanan-tatanan yang rusak itu, ya menyeimbangkan tatanan yang tidak seimbang yang tadi saya maksud itu, ya. Jadi kalau tatanan yang tadinya tidak seimbang menjadi seimbang, ya, ataukah mengarah ke menjadi keseimbangan. Jadi kalau saat itu mengalami satu kondisi sakit dan membutuhkan obat misalnya, ya tentu yang kita harapkan adalah jumlah obat maupun dosis obat yang dibutuhkan itu tidak besar, gitu, ya. Jadi sedini mungkin kita mengkonsumsi makanan kesehatan ini, ya, mengkonsumsi SOP Subarashi ataukah Utsukushi, ya, itu akan lebih cepat memperbaiki kerusakan-kerusakan tatanan sel, tatanan hormonal, tatanan enzim dan lain sebagainya di dalam tubuh kita yang sudah mengalami kerusakan dan kematian. Jadi sekali lagi tidak ada batasan waktu, ya, yang apa namanya untuk kita memulainya. Kapan kita memulainya, ya secepat mungkin kita bisa mengkonsumsi ini, itu akan menjadi lebih baik, ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita sudah mendirikan sebuah rumah, ya, kalau ada tembok misalnya yang lubang, genteng yang pecah, plafon yang rusak dan sebagainya, kalau kita perbaiki sedikit demi sedikit, artinya kita tambal, kita perbaiki, ya, tentu kerusakan itu tidak akan besar di suatu saat nanti, gitu, ya. Sama dengan tubuh kita. Jadi pada saat ada satu gejala-gejala yang muncul, kita sudah segera kita tangani, ya. Ada sesuatu yang apa namanya hasil laboratorium misalnya yang kita kenal ada yang meningkat atau ada yang menurun, tidak dalam kondisi seimbang, kita segera tangani. Tentu dalam kehidupan yang lebih lanjut lagi, kalaupun misalnya kita akan mengalami sakit, tentu biaya yang kita habiskan untuk memperbaiki kesehatan itu menjadi lebih sedikit. Ya, jadi saya kira saat ini kita mengenal SOP Subarashi dan SOP dan produk Utsukushi. Saya kira ini sudah satu langkah yang sangat tepat sekali, ya. Jangan dulu berbicara tentang hasil yang ingin didapatkan secepat mungkin, ya. Tapi lakukanlah secara rutin, ya, meminum atau mengkonsumsi produk ini, ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita, ya. Dan kadang kita tidak sadari kegunaan atau manfaat dari kedua produk ini kita sudah dapatkan, gitu, ya. Jadi lakukan saja, rutinitas saja, konsumsi saja setiap hari rutin, ya, sesuai dengan kebutuhan kita, itu pasti akan kita dapatkan manfaatnya, ya. Apalagi Utsukushi ini, ya, yang tadi mungkin kita bahas mengenai probiotiknya, ya, ataukah kandungan-kandungan yang lain yang dalam hal ini memang untuk autis ini adalah ada kandungan probiotik yang memang sangat penting sekali, ya, buat kita bisa berikan kepada anak-anak kita, ataukah bagi ibu-ibu yang akan mempersiapkan kehamilan misalnya, itu sangat penting sekali untuk kita konsumsi probiotik ini, ya. Nah, ini juga slide yang saya pinjam dari Dr. Trevino, ya. Jadi sekali lagi, anak yang ingin memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, ya, itu memang harus dari keluarga-keluarga yang sehat juga, ya. Keluarga yang sehat ini tentunya memiliki satu lingkungan ekonomi yang bagus, psikososial yang bagus, ya, lingkungan fisik, lingkungan biologis, ya, perilaku individu. Nah, ini tentunya sangat dipengaruhi, ya, sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang bisa menyebabkan keluarga ini mengalami masalah, ya. Nah, tentu supaya ini menjadi satu keadaan yang seimbang, ya, tentu ini sudah sangat tepat sekali, ya, apabila sekarang ini dalam kondisi, apalagi dalam kondisi pandemi begini, ya, AFC ini hadir untuk memberikan support, ya, kepada
keluarga-keluarga yang misalnya mengalami masalah di dalam ekonomi misalnya, jadi bisa menjadi bagian AFC untuk bisa meningkatkan dari tahap kehidupan ekonominya. Ini ya bagi yang sudah mapan misalnya tentu satu mengkonsumsi suplemen, ya mengkonsumsi makanan ini untuk meningkatkan gaya hidup, ya meningkatkan, memperbaiki kehidupan, ya pola hidup itu tentu sangat bagus sekali, ya. Kemudian dari sisi sistem pelayanan kesehatan, ya tentunya kehadiran AFC Medical dalam hal ini sering setiap hari Sabtu kita sering diskusi tentang penyakit-penyakit medis begitu, dan ada tenaga kesehatan yang bisa sharing hal-hal yang seperti begini, tentu itu sangat bagus sekali, ya. Tentu siklus yang seperti begini ini memang sangat penting sekali buat negara kita, ya, untuk memperkuat sisi kesehatan bagi masyarakat Indonesia, ya. Jadi ini sangat bagus sekali slide-nya, ya. Jadi ini memang sih berbicara secara umum, tapi apa hubungannya AFC ini hadir di Indonesia itu bisa memberikan satu nilai tambah buat kita dari sisi ekonomi, ya, dari sisi kesehatan. Saya kira ini memang tujuan yang sangat mulia sekali, ya. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan, ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Pak Angga. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan. Oke, thank you Dok. Nah, ya. Sekarang kita mulai pertanyaan. Sering saja murid saya konsumsi. Oke. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaannya udah pada dijawab semua. Mungkin ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya? Mungkin. Jadi pada itu nanya presentasi, terus tiba-tiba masuklah dokter menjelaskan di slide, ya kan? Ya udah terjawab pasti. Ya. Oke. Nah. Oh, enggak, bukan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain Pak Angga yang mungkin bukan mengenal tentang autis, itu silakan aja sih. Kita sharing aja. Oke, saya ada pertanyaan menarik nih Dok. Enggak seputar autis juga sih. Ya. Kalau misalkan autis itu rata-rata banyak kan autis itu kan bawaan lahir ya Dok ya? Ya. Ada nggak sih Dok autis yang kayak mungkin lahir normal segala macam, cuman ya udah tiba-tiba dia jadi autis aja gitu? Oh, ada Pak. Jadi memang pengaruh lingkungan itu sangat penting, ya. Ya, terutama dari sisi kehidupan keluarga inti dari si anak itu, ya. Jadi kalau seandainya orang tuanya juga tidak memperhatikan tumbuh kembangnya dari anak itu, jadi perkembangan itu juga sangat mempengaruhi perkembangan otaknya gitu, ya. Dan kondisi munculnya autis juga sangat besar dalam hal ini gitu, ya. Jadi memang anak tersebut sudah memiliki kans gitu ya untuk menjadi autis, tetapi dia memang berada dalam kondisi keluarga yang tidak mendukung, ya, kehidupan normalnya dia, maka muncullah kehidupan autis tersebut pada anak ini gitu. Itu masih sangat mungkin, Pak. Ya. Oke. Nah, ini juga ada yang tanya, Dok, kalau hiperaktif aja, itu sama nggak sih sama autis? Atau beda, Dok? Gimana, Pak? Hiperaktif. Reaktif. Hiperaktif itu sama. Hiperaktif, ya. Ya, itu kan sebagai salah satu gejala, ya. Sebagai satu gejala. Ada yang memang hiperaktif, ada yang memang dia menyendiri, begitu ya. Gejala-gejala seperti itu
apa masing-masing anak-anak autis itu beda-beda ya, bisa 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 munculnya berbeda-beda gitu ya. Nah, hiperaktif yang dimaksud ini kan satu kondisi tingkah laku yang berbeda dari anak pada umumnya begitu ya. Yang umumnya kalau anak-anak apa namanya ada semacam jeda begitu dia kalau dia bermain misalnya begitu ya. Ini malah terus apa ya terus bergerak terus bermain seperti tiada henti gitu ya, tenaganya nggak habis-habis gitu ya. Nah tentu hiperaktifnya ini juga juga di apa namanya disertai dengan tanda-tanda atau gejala-gejala yang lain ya, tidak hanya hiperaktifnya saja gitu. Jadi ada misalnya sikap-sikap yang lain ataukah cara komunikasinya juga tidak sama dengan anak yang normal seperti itu ya. Jadi berbeda Pak, berbeda apa namanya masing-masing anak itu dalam dalam ekspresinya di kehidupan sehari-hari itu. Oke. Nah, ini ada yang tanya lagi kalau autis. Nah, kalau anak autis, jadi gini dok, ini kita general aja ya dok ya. Ya, Eh, Kalau dari pengetahuan umum mungkin pada bilang kalau autis itu kita bisa ya nggak tahu ya, bukan disembuhin bahasanya dipulihin, tapi dengan cara kita sendiri. hmm, Misalkan hmm, kayak contoh ditenangin, diajarin, diedukasi gitu loh. Lo ya, harusnya mau marah jangan kayak begini loh. Itu kalau menurut dokter pribadi itu ngebantu atau itu cuman apa ya kayak sementara gitu loh dok, kayak maksudnya kan tetap kalau autis itu kan kayak tadi yang udah dijelasin berarti ada penghambatan perkembangan otak gitu kan. ya. Jangan kalau dengan kayak begitu ya udah bisa pulih aja gitu loh, autisnya hilang atau tetap harus dicoba dengan perawatan-perawatan lain. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, penanganan untuk anak autis ini kan ada tiga, ya. Yang pertama adalah penanganan masalah perilaku dan komunikasinya, penanganan terhadap keluarganya. Jadi kalau terjadi komplikasi baru penggunaan obat-obatan kan seperti itu. Ya, tentu apapun yang dilaksanakan oleh orang tua, ya untuk memperbaiki dari sisi perilaku, dari sisi komunikasi pada anak tersebut itu pasti akan mempunyai pengaruh, Pak, ya untuk perbaikan dari sisi gejala-gejala yang dimunculkan oleh anak-anak tersebut gitu ya. Nah, sekarang kan sebatas mana kemampuan dari orang tua untuk bisa secara rutin dan aktif memperbaiki gejala-gejala tersebut. Nah, ini tentu pengetahuan tentang autis ini harus dipahami secara lebih dalam pada keluarga yang memiliki anak itu. Ya, kalau orang tua tersebut tidak mengetahui anaknya mengalami autis dan memandang bahwa itu bukan suatu penyakit, ya bukan suatu masalah pada anaknya, itu nanti konsistensinya itu nggak rutin, Pak. Tidak berjalan lama begitu ya. Dan tibalah saatnya apa namanya perkembangan jiwa dari anak tersebut itu menjadi lebih 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 parah lagi gitu ya. Nah, makanya ya paling tidak orang tua harus mengetahui dulu bahwa anaknya ini harus terdiagnosa dulu sebagai autisme gitu ya, dan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara penanganan dari anaknya ini. Ya, jadi sekali lagi kalau kita sudah memiliki pengetahuan dasar tentang autisme, kemudian kita mengetahui tata cara penanganannya ya, dan mendapatkan satu rujukan-rujukan harus pergi kemana untuk memperbaiki masalah kesehatan dari anaknya ini, tentu itu kan lebih berhasil ya dari untuk istilahnya memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan anak ini gitu ya. Saya sih berharap eh, apa ya istilahnya ya sekarang dengan kemajuan teknologi seperti itu ya, masalah autis ini bukan lagi menjadi satu hal yang sulit begitu yang untuk diketahui. Tapi kembali lagi bahwa ya anak yang mengalami autis ini yang hidup di dalam satu anggota keluarga itu memang harus mendapatkan satu perhatian yang lebih ya, karena ini boleh dibilang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Ya, apapun itu Pak yang bisa dilakukan oleh orang tua ya yang mengetahui itu yang bisa dilakukan buat anaknya pasti akan memiliki dampak yang lebih positif gitu. Oke. Oke dok, ini ada contoh kasus langsung DM ke saya, nggak mau Ya, disebut namanya.
Dok mau tanya, anak saya sudah umur 23 tahun, sudah ada gangguan semenjak dari lahir. Tapi Hmm. gangguannya ini tidak didiagnosa autis. Jadi anak saya ini hanya, nah ini kata-katanya susah, saya rangkum kata-katanya. Jadi gini dok, anaknya sekarang udah umur 23 tahun. Dari lahir itu normal sampai dia udah mulai besar, mungkin ini dia bilang di umur 5 tahun. Di umur 5 tahun itu sudah mulai ada gejala-gejala gangguan. Kayak ngomong ngomong sih mau dok di sini sesuai dengan pertanyaannya ini ngomong mau, cuman kayak seperti yang tadi dokter bilang pengulangan, Ya. terus dia tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Hmm. Tapi dia sangat in dengan tren-tren yang terjadi di kehidupannya saat ini. Kayak mungkin saya bisa bilang di umur 23 tahun ini, kayak kalau kita ada beda ya dok, ada garis pembatas antara mungkin, let's say kita bilang sorry, terbelakang mental dan autis gitu ya. Ya. Nah, Ya. terbelakang mental itu nggak ngerti apa-apa, terbelakang mental itu kalau misalkan mau melakukan sesuatu pun dia nggak bisa sendiri, harus dibantuin, bener ya dok ya? Hmm. Nah, Hmm. tapi ini dia bisa dia bisa Ya. dia bisa semuanya sendiri, bahkan dia punya handphonenya sendiri, dia bisa suka sama cewek katanya, ya kan. Nah, Ya. dia tetap kayak susah untuk bersosialisasi, demen untuk sendiri, tapi ngomongnya pun nggak jelas sampai hari ini. Itu kira-kira apa masuk ke dalam kategori autis atau mungkin ada hal lain dok? Ya, ini menarik ya. Apa namanya? Sudah umur 23 tahun, perkembangan jiwa, perkembangan apa namanya? Komunikasi, perilaku yang seperti ini tidak tidak dilakukan satu treatment yang memadai, boleh dibilang begitu ya. Jadi sampai kehidupan seperti begini, apa namanya? Ya boleh dibilang menjadi lebih jelas jadinya, arah-arahnya mengarahnya ke gejala autis itu ya. Padahal dari umur 5 tahun sudah disadari oleh orang tua, cuman mungkin apa ya istilahnya, eh, tidak melakukan satu penanganan yang demikian bagus ya terhadap perkembangan dari jiwa anak ini gitu ya. Kalau dilihat dari ceritanya memang lebih pada gejala ke autis ya. Jadi kesenangan untuk sendiri, kemudian menyukai satu apa namanya kebiasaan yang dia senangin sendiri begitu ya. Komunikasinya yang tidak jelas sampai saat ini begitu ya. Itu sangat sangat meyakinkan bahwa memang ini eh, gejala-gejala ke apa namanya ke penyakit autis ya. Nah, tentu apa ya cara penanganan yang sudah menginjak ke dewasa seperti begini itu tentu akan memakan apa ya tenaga yang lebih berat ya, yang lebih besar ya, ya untuk apa ya memperbaiki kelainan yang dimunculkan oleh anak ini gitu ya, dibandingkan dengan eh, di apa namanya di terapinya pada saat dia masih 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 kecil begitu ya. Tapi sekali lagi sepanjang memang anak ini masih terus bisa bisa menjalani kehidupan ya, dan keluarga memang serius untuk memulai apa namanya memperbaiki dari kehidupan sosial dari anak ini, apapun langkah yang ingin dilakukan ya, apakah berkonsultasi dengan tenaga apa namanya psikologis itu ya, dengan terapi bicara misalnya dan sebagainya, silakan dilakukan ya, silakan dilakukan. Nah, apakah makanan kesehatan yang kita miliki sekarang ini akan membantu? Saya kira apapun itu ya, apapun itu yang namanya ini makanan kesehatan ya, dan memang kandungan-kandungan yang dimiliki memang sangat kuat sekali untuk bisa memperbaiki tatanan-tatanan sel, tatanan sesuatu yang tidak seimbang di dalam tubuh kita. Silakan itu diberikan sedini mungkin ya, silakan diberikan ya. Kita pun berharap akan membantu mensupport kesehatan secara umum ya pada pasien autis ini ya. Di samping sekali lagi terapi-terapi yang lain ya, terapi perilaku dan komunikasi ini harus segera dilakukan juga
Itu Pak. Jadi mungkin saya ngerti lah, walaupun saya belum jadi orang tua ya, tapi saya ngebayangin saya udah jadi orang tua, ngerti lah saya. Maksudnya kayak contoh amit-amitnya nanti saya punya anak, terus tiba-tiba anaknya ada gangguan seperti mungkin autis atau apapun itu, kita tuh kayak gimana ya, kayak nolak dok, ngerti nggak sih dok? Kayak enggak kok anak gue nggak kenapa-napa gitu ya kan, anak gue nggak ini Ya, dokter nggak harus apa. Nah itu teman-teman harus tahu, yang kayak begitu justru yang malah menjerumuskan, justru yang kayak begitu malah kebablasan, keterusan, sampai ntar mereka udah dewasa, dewasa dalam artian mungkin umurnya udah belasan tahun, 15 tahun, 17 tahun udah mulai ngerti, ya mereka gimana ya, dibilang terlambat juga mungkin belum terlambat, cuman kenapa kita nggak dari awal aja sih waktu kita tahu masalahnya gitu loh. Jangan ngebohongin diri sendiri kalau iya anak anak saya nggak kenapa-napa nih. Udahlah anak saya nggak kenapa-napa. Mungkin saya nggak tahu alasannya ya. Lagi-lagi saya belum belum menikah, saya belum punya anak. Tapi mungkin menurut saya alasannya mungkin lebih ke arah juga mungkin malu ya dok ya. betul. Anaknya kayak begini nih, dulu lu kenapa lu ada yang salah enggak kayak begitu ya namanya ya kayak begitu Ya. namanya kesalahan kan harus dibenerin aja gitu kan. Ya, ya, memang harus diakui Pak, kalau apa namanya bagi orang tua yang memiliki anak yang seperti begini itu penerimaan awalnya itu pasti dia menentang Pak. Jadi apa ya istilahnya fase denialnya itu pasti berat ya. Tidak mau terima begitu anaknya apalagi didiagnosis sebagai autis begitu ya. Nah, disinilah memang kedewasaan kita ya dalam berkeluarga misalnya sudah memiliki anak-anak itu. Ya, kondisi-kondisi yang seperti ini bisa saja memang hadir di kehidupan keluarga kecil kita begitu ya. Dan itu memang kita harus mempersiapkan jiwa kita, emosional kita, psikologi kita ya untuk menerima kehadiran anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus seperti begini ya. Disinilah diuji ya kedewasaan kita sebagai orang tua ya. Artinya sekarang kalau kita sudah mengetahui dan memahami tentang autis itu, sedikit saja kekhawatiran yang bisa kita lihat ataukah dimunculkan oleh anak-anak kita di luar dari kebiasaan itu ya segera untuk berkonsultasi dengan dokter anaknya itu dan dilakukan terapi untuk secara lebih cepat begitu. Oke, itu ya teman-teman. Nih ada pertanyaan lagi. Udah. Iya nih saya setiap hari Sabtu ikut Zoom ini saya terlalu dewasa kayaknya untuk seumuran saya deh pikiran. Kawin aja belum ya teman-teman ya. Jadi saya mikir kayak begitu. Cuman ya itu yang saya baca-baca juga emang kayak begitu dan yang saya mungkin kan saya juga banyak ketemu orang lain yang mungkin ada di posisi yang sama yang mereka rasain itu denial sih. Ya, Apa itu denial ya dok ya? Maksudnya kita nggak ada yang mau juga kayak begitu kan? iya betul Pak. Jadi ya apa namanya semuanya kan mengharapkan yang baik-baik saja kan gitu ya dalam kehidupan yang normal begini ya. Tapi kalau misalnya kita diberikan oleh Tuhan soal ya dihadirkan anak yang seperti begitu kan kita harus terima. Ya pada akhirnya kita memang harus menerima itu. Ya menerima bukan dalam artinya kita pasrah ya, tetapi ya sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sekarang ini kan kita menjadi keluarga besar AFC ya dan sangat bersyukur sekali AFC bisa mensupport kita setiap minggu loh ya. Setiap minggu itu satu yang luar biasa. Kita bisa sharing kesehatan, kita bisa sharing tentang beberapa penyakit-penyakit yang apa namanya yang mungkin selama ini kita tidak pernah kenal secara mendalam begitu ya, hanya di permukaan saja. Tapi dengan kehadiran tenaga-tenaga medis ya dokter yang bisa setiap minggu hadir memberikan informasi edukasi seperti ini kan luar biasa ya support dari AFC terhadap kita. Nah ini sambil kita mempersiapkan diri kan seperti itu oh ya kemarin ada informasi tentang autis begitu ya seperti begini gejala-gejalanya ya ternyata anak saya juga bicara mengalami autis gitu ya. Oke, sekarang kita akan tangani dia, perbaiki dia kehidupannya, komunikasinya supaya menjadi yang normal kembali gitu ya. Ya, walaupun tadi saya pernah di slide yang pertama mengatakan bahwa autis ini memang susah untuk disembuhkan gitu. Tapi ada juga kok anak yang memang bisa ke kehidupan yang normal sampai bisa menjadi sarjana, bisa bekerja secara normal di kehidupan sosialnya dia itu pasti bisa terwujud ya, asalkan memang dia tumbuh dalam satu terapi yang benar-benar bagus gitu ya untuk terapi autisnya ini.
Itu saja sih gininya, garis bawahnya gitu. Ya. Oke, nah ini ada yang nanya juga, dok, kalau misalkan waktu masih baby, waktu masih kecil, pernah ada kayak operasi besar lah kita bilang, contoh ada gangguan di jantung lah, atau ada gangguan di apalah gitu lah kita Ya. bilang. Apa itu ngaruh juga ke nanti pas dia udah mungkin umur matangnya 17-18 tahun gitu, mungkin jadi ada ngaruh ke mental atau apa gitu, ada ngaruh nggak sih, dok? Itu mungkin bukan mengaruh ke autis gitu ya maksudnya ya, tapi kan secara mental ya, apakah itu apa si anak ini mungkin ya banyak macam sih yang akan bisa mempengaruhi ya. Ini contoh saja karena bekas operasinya begitu, jadi ada satu bekas luka operasi yang itu dipikirkan misalnya sehingga malu diperlihatkan kepada temannya dan lain sebagainya. Itu kan juga kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan apa namanya gangguan begitu ya. Atau akibat dari operasinya misalnya kehidupannya menjadi sering sakit ya sehingga sering tidak masuk sekolah dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi ya. Tapi sekali lagi itu bukan tidak mengarah ke soal autis dalam hal ini. Yang dalam autis ini karena masalah perkembangan otaknya memang dia dari awal sudah memang memiliki satu potensi ke arah gangguan ke sana, Pak. Gitu. Oke, oke, siap usulnya boleh. Ini LCFC. Kayaknya oke. Sebelumnya saya cuma mau bilang ya teman-teman, maksudnya kayak ini kan kita di sini sih ngebantu teman-teman semua untuk hidup lebih sehat. Bukan teman-teman doang, bahkan mungkin kalau yang lebih luasnya lagi, mungkin keturunannya juga bisa jadi sehat karena kitanya sehat gitu kan. Kan sekarang ada yang peribahasa bilang buah tuh nggak jauh, jika jatuh jauh dari pohonnya. Ya memang kalau pohonnya bagus, Ya, sehat ya kan, anaknya juga pasti kan nggak mungkin kenapa-napa yang kayak gimana ya kan. Sejauh ya, ini betul. lah harusnya ya kan dok. Ya, Nah betul, betul. kalau Ya, misalnya saya nggak tahu, balik lagi saya nggak mau ngejudge juga, cuman kalau yang kayak tadi saya bilang punya eh, anak yang mungkin gangguan mental atau apa atau autis mungkin atau apa kayak begitu, langsung deh itu langsung di treat deh, maksudnya treatnya itu kan tadi juga udah sama dokter Buana seperti apanya, walaupun nggak detail karena kita di sini nggak bisa detail. Kalau kalian mau detail ya lebih baik kan ke rumah sakit, bener ya dok ya, ke rumah sakit ya. langsung ketemu sama spesialisnya, jadi mereka bisa juga langsung kasih tahu apa yang harus kalian lakukan. Jadi jangan, bukan karena kebanyakan nonton film ya teman-teman, didiemin, iya Albert Einstein juga autis dulu, terus siapa tahu anak saya jadi Albert Einstein. Nggak begitu, maksudnya tetap harus diobatin, tetap harus ditreat, ya Ya. kan? Jadi sharing boleh nanti. Oke sih, kalau menurut dari saya sih kayak begitu aja, karena mungkin juga ini teman-teman kita semua kan rata-rata ya gitulah yang kayak tadi dokter Buana bilang, mungkin belum melek matanya untuk penyakit-penyakit yang kayak begini ya kan. Sama aja mungkin mirip-mirip dengan penyakit-penyakit yang sorry, tapi penyakit yang kayak seks menular atau apa kayak gitu itu masih tabu banget di Indonesia. Mungkin nanti kita bisa bahas lah kalau untuk yang kayak begitunya ya kan. Ya. Jadi Ya. cukup untuk hari ini. Thank you teman-teman, thank you dokter Buana. Ya. Sama-sama. Saya menghitung hari, 5 hari lagi saya bakal ketemu dokter Buana. Mungkin teman-teman Ya, 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 ya. Kita ketemu di Bali ya. Ya. nanti ketemu sama Pak Dwi itu, dok, tadi itu, ya kan? Ya, ini Pak Dwi terus monitoring ini, saya baca nih di WA Janda. Ya. Nah, jadi teman-teman balik lagi jaga kesehatannya teman-teman, karena kalau yang buat achiever nanti ke Bali ini udah sebentar lagi ya, teman-teman udah 8 hari lagi teman-teman harus berangkat. Kita ada acara di tanggal 21, jadi teman-teman harus jaga kesehatan. Kalau bisa didoublein lagi utsukushi, subarasinya, dipakein lagi apanya, semua vitaminnya diminumin lagi biar sehat sampai nanti. Jadi semuanya aman, lancar, dan acaranya sukses buat teman-teman semua. Ya, ya, betul, betul. Thank you, dok. Kita sukseskan acara kita sendiri karena ini AFC adalah untuk kita semua ya, kita jadi keluarga besar AFC ya. Bapak Ibu yang achiever ya, kita bisa bertemu nanti
di tanggal bisa tanggal 20 ya bisa juga tanggal 21 nanti ya kita ketemu di GWK ya semoga acaranya bisa dinikmati dan bisa menikmati keindahan Pulau Bali. Ya, ini sekali lagi kemarin Pak Niko menjelaskan secara detail sekali ya apa maksud dan tujuan dari AFC ini. Saya kira founder kita sangat mulia sekali tujuannya yang membantu pemerintah dalam hal inilah pemerintah Bali yang memang kami sendiri yang hidup di Bali bisa merasakan bagaimana kehidupan ekonomi akibat dari pandemi ini dari sisi pariwisata memang sangat sangat jauh sekali ya. Terima kasih supportnya dari AFC ya buat masyarakat Bali. Oke, thank you kalau gitu. Thank you Dokter Ya, Buana. Selamat sore dok. Thank selamat you sore. dok. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Ya.